Dulu orang mondok itu dari Lampung itu ke Jawa itu jadok, Gus. Jadi golek kebal peluru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Arafah Official. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu alumni yang mana datangnya dari jauh melintasi pulau, aslinya dari Lampung. Tapi kalau Lampung versi saya itu lama menunggu pedih di ujung ibaratnya. Beliau adalah Cak Khalil Anwar. Kalau terkenalnya di sini Cak Bejo. Beliau adalah salah satunya Bem Zaki, yaitu salah satu umal juga ibaratnya. Tentu di bawah tahun 2000-an, tahun 90-an pertengahan dan awal 2000 tentu paham pada beliau. Langsung saja kita akan menanya-nanyakan kepada beliaunya, kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Alhamdulillah bisa hadir di Bagaimana sini. kabarnya? Alhamdulillah saya, Gus. Walaupun agak pedih-pedih sedikit ya. Tapi tetap harus semangat. Harus semangat, harus tetap. Soalnya ya nunggu rahmat Gusti Allah itu kan jembar, Gus. Begini ya, Cak Bejo ini perjalanan awal mulanya sampai bisa Kak Qadiri menjadi santrinya guru kita. Itu bagaimana ya kejadian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali. Jadi bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bismillah, alhamdulillah saya diundang ke sini walaupun rada bingung. Rada bingung. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini support untuk channel Arafah Channel, jadi biar lebih berkembang, lebih bermanfaat untuk orang banyak, khususnya untuk alumni, santri, jamaah, dan untuk masyarakat Indonesia semuanya. Jadi alhamdulillah perjalanan saya ke sini itu sebenarnya saya mengenal pondok itu sudah mulai awal tahun 94, 93, 94 itu, guys. Jadi Bapak itu punya tradisi bukan tiap tahun sebenarnya. Jadi ambil guru untuk mengajar di musola di rumah itu untuk dari Jawa. Jadi pas dari beberapa ustadz ini yang terakhir itu kebetulan alumni Al-Qadiri. Jadi dia di situ yang mengenalkan manakiban, mengenalkan dikir-dikir, termasuk Naruto itu saya sudah hafal waktu tahun 94 itu. Jadi dia mengenalkan itu. Nah, kebetulan saya termotivasi untuk mondok itu. Saya pengen mondok. Jadi setelah lulus sekolah tahun 95 itu saya pengen mondok. Cuma berhenti dulu sekolah saya. Jadi insya Allah sempat berhenti, wes. Jadi saya berhenti ikut bantu bapak-bapak kan kerjanya mebel itu. Waktu itu masih mebel. Jadi ya dari guru itu terus ada saudara juga. Kebetulan saudaranya bapak banyak di Tanggul sini, di Rawa Tengah Tayeng itu. Di Rawa Tengah Tayeng. Jadi termasuk Pak Mansur. Pak Mansur itu kan masih ngajar juga di sini. Jadi termotivasi dari itu. Wah, udahlah. Soalnya awalnya saya wong Jawa, jadi pengen merantau ke Jawa. Jadi awalnya kalau dulu orang mondok itu dari Lampung itu ke Jawa itu jadok, Gus. Jadi golek kebal peluru. soalnya di Lampung itu daerah rawan. Daerah rawan, iya, daerah rawan. Jadi sempat terjadi baku hantam. Iya. Jadi ya secara nggak langsung saya termotivasi untuk ke Jawa itu untuk ya belajar lah. Ya yang pertama yaitu tadi ya jadok itu tadi. Terus namanya juga seperti itu berarti? Enggak. Pada akhirnya saya tahun 96 insya Allah bulan September kalau nggak kelar ya itu saya berangkat. Cuma nggak diantar orang tua saya, Gus. Saya dititipkan. Saya dititipkan kebetulan siapa namanya? Bapak kan di sana kan di kebun kopi itu banyak karyawannya itu. Ya kebetulan salah satunya ada orang Wuluan. Orang Wuluan Ampel almarhum. Jadi almarhum sudah sekarang. Namanya Pak Wagiran. Nah itu saya dititipkan untuk diantar ke Jawa. Jadi diantar ke Jawa. Itu pertama kali perjalanan jauh saya, Gus. Naik bis aja. Iya naik bis itu pun masih ngecer, Gus.
Jadi masih dari rumah ke Pringsewu, dari Pringsewu masih ke Raja Basa, dari Raja Basa. Oh itu isinya gitu, wong harus ada orang jadok di situ guys. Ya kalau nggak jadok itu isinya bajingan toh. Bisa ditebak. Iya. Akhirnya Mas, bagaimana? Akhirnya ya alhamdulillah saya pertama datang itu nyampe di Rawa Tengah dulu di Tanggul di Tayeng itu di rumahnya Pak Li. Di situ paling sekitar kalau nggak setengah bulan 1 bulan, lumayan lama saya di sana itu. Nah, setelah Masih itu belum kesini? masih itu diantar ke sini sama Pak Li. Sama Pak Li diantar ke sini, alhamdulillah dipondokkan sowan ke Kiai. Dan kesan pertama kali sama ketemu Bang Zaki bagaimana? Kesan pertama itu ya seneng Gus, soalnya motivasi dari awal itu. Senengnya itu sudah dari berangkat itu sudah seneng jadi. Jadi saya di sini itu senengnya ada, cuma nggak kerasanya ya ada. Nggak kerasanya. Soalnya kan kita kan harus adaptasi, harus nyari teman baru. Ya, lingkungan. Lingkungan. Saya bahkan kalau mencium rokok yang saya rokok dari rumah, yang biasa saya rokok di rumah itu ingat rumah, Gus. Jadi kangennya ke situ. Soalnya waktu itu kan nggak ada telepon. Iya. Kita harus kalau ngabari itu kirim surat. Kan ada kirim pos, kan ada kotak surat di depan pondok dulu itu. Jadi dimasukkan amplopnya di situ, nyampainya 1 minggu. Nyampe rumah. Nanti masih dibaca di rumah, ngirimkan lagi balasannya 1 minggu. Berarti itu pas iya. bulan ya? belum ada HP. Jadi ya itu. Jadi ya sini ya cuma bisa kirim kabar kalau dulu kan Ananda gitu kirim surat. Jadi kirim surat. Kalau iya Ananda sudah nyampe di pondok, dan kondisinya seperti ini. Alhamdulillah saya mondok waktu itu masih ada milak dulu, guys. Oh iya. Bahasa Arab itu. Jadi saya dimondokkan di sana dengan Pak Mansur yang ngajak saya ke sana. Dan alhamdulillah saya masih kerasanya itu kurang. Jadi ya ada kerasanya, cuma kerasanya kurang. Akhirnya kerasanya itu saya itu ikut teman-teman itu ke sawah. Ke sawah panen jagung. Akhirnya mulai itu panen jagung. Yang menyebabkan sampean tambah Mbak Betah ya, selain yang pertama dekat dengan Kiai, yang kedua ya ada hiburan, ada hiburan ya di pertanian itu di sawah, kadang ya nanam jagung, terus nanam pari, jadi akhirnya mulai itu sudah mulai kerasan di pondok. Dari itu ya? Iya, mulai itu sudah sampai sekarang nggak pernah pulang sudah. Dan ini lagi dari tahun 96 jenengan ini kan sampai menikah dan bertempat tinggal di sini 2009 kan jenengan. Tentu kan ada beberapa peristiwa hal yang mana kejadiannya dengan guru kita Kejadian Musa Kisah yang salah satunya Cak Bejo sendiri itu mengalami, di antaranya yaitu apa ya? Kalau dengan Kiai itu saya termotivasi dengan semangatnya, dengan semangat cintanya ke Kiai dengan pendidikan, cintanya Kiai dengan santri. Jadi kalau dulu kan kerja itu Kiai kan ngontrol itu pagi itu jangan ngontrol, ngontrol itu seneng Gus. Jadi deket lah dengan Kiai. Jadi terus terus kalau malam jam 12 malam itu ngontrolan anak kerja itu ya, senang termotivasi dengan semangatnya, dengan kecintaannya dengan pendidikan. Jadi ya kalau bayangkan semangatnya Kiai itu kayak ya tertanam bener semangatnya Kiai di dada untuk pondok pesantren yang tercinta ini. Terus lagi diantaranya yaitu peristiwa yang sampai sekarang Cak Bejo gak bisa melupakan, terngiang-ngiang, diantaranya salah satunya yaitu apa? Dulu saya nakal, Gus. Dulu saya nakal. Jadi ya nggak dipungkiri saya nakal ya. Ya nakalnya nggak umumnya santri lah, nggak umumnya santri. Ya, jadi beling lah. Dulu kan rambut saya panjang ya. Jadi waktu itu saya kuliah di Setain ya, antara-antanya mungkin tahun 2001 mungkin tahun 2001. Iya. Jadi waktu sowan ke Kiai. Jadi saya enggak ya rumongso nakal, cuma saya sowan ke Kiai. Anu le, awakmu lereno, nek gak leren susah urip. Gitu aja wis. Coba saya sadar kalau itu. Kalau akibat kenakalan iya. Gitu. Iya, Yai bilang gitu. Jadi awakmu lereno le, kalau enggak leren susah urip. Ya setelah itu saya motivasi untuk pelan-pelan ngurangi kenakalan saya itu. Terus diantaranya yaitu nasihat yang Cak Bejo sendiri alami, rasakan. Di antaranya yaitu sampai sekarang menjadi motivasi sendiri untuk Cak Bejo apa dari Bang Zaki? Kalau nasihat itu yang paling teringat itu Al-Qadiri itu
lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu isinya belajar karo ngajar. Gitu guys ya. Jadi nek neng kene gak harus belajar, salah satunya harus mengajar. Jadi nek gak jadi santri ya jadi ustadz gitu guys. Iya. Jadi itu ya. Ya memang simpel, cuma mengamalkannya itu yang repot. Iya, yang sulit. Belajar dan mengajar itu guys. Jadi itu. Oh, jadi terus ini lagi, sampean kan tentunya apa namanya kan sekarang sudah menjadi ibaratnya punya usaha kecil-kecilan. Iya, usaha kecil-kecilan. Terus lagi diantaranya yang mendorong sampean itu bisa masuk pembangunan itu pertama kali apa memang disuruh kiai apa namanya sampean tergerak sendiri lah itu. Oh, tergerak sendiri guys. Jadi gini, waktu itu saya setelah di sawah sudah bisa belajar nanam sayur, nanam buah, nanam padi. Itu saya kan sekolah Gus. Tahun 97 akhirnya saya sekolah, dan dengan sekolah itu saya nggak mungkin untuk ke sawah itu Gus. Iya. Akhirnya saya ya ikut di bangunan. Nah, lama kelamaan di bangunan ini saya kan awalnya masang botol, melester, nguliti gitu. Selama kelamaan kok di bagian tukang kayu ini kekurangan orang, saya ikut Pak Jidul Baki. Yaitu yang mengajari saya nukang itu ya Pak Jidul Baki itu guys. Pak Jidul Baki. Jadi dia guru saya tergerak ya. sendiri. Iya, tergerak bukan sendiri. Katanya Bang Zaki cuma sampai Bang Zaki paham gitu. Alhamdulillah paham. Ya mulai itu ya mulai sering kalau Pak Jidul Baki nggak ada, saya yang dicari guys. Jadi kalau misalnya beli ini Pak Jidul Baki nggak ada, saya yang dicari. Jadi mulai itu sering hampir tiap hari guys, maksudnya komunikasi tentang bangunan, komunikasi tentang pembelanjaan itu langsung dengan Yai. Sampai sekarang sampean sendiri bisa ibaratnya ya, kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Kemudian kejadian aneh lagi sampean dengan Bang Zaki, mungkin itu sekedar mimpi apalah sampean. Saya sebenarnya pernah mimpi dulu Gus. Itu saya dikasih amalan dengan Romoya itu dikasih amalan. Saya catat di buku. Dulu saya hafalkan itu saya hafal. Cuma ya akibat nggak baca tadi. Sekarang sudah lupa saya Gus. Oh, itu kejadiannya berapa tahun yang lalu? Itu masih bujang ya Gus. Iya, saya masih bujang itu. Akhirnya lupa saya. Saya cari bukunya ya sudah nggak ada. Ya jelas lah. Jadi ya bismillah lah, sudah pernah mengamalkan minimal ya beberapa tahun lah waktu itulah. Ya amalan itu. Saya mimpi dengan Kiai. Jadi waktu ngimpi itu kayak ada pagar gaib gitu. Kayak ada pagar gaib, terus iki le diwaca. Ya, suruh Kiai suruh baca. Saya ingat jelas, saya bangun itu saya catat guys tulisan itu. Arab tapi bahasa Arab. Saya tulis, saya di buku. Nah, waktu di ngimpi itu begitu dibacakan ya itu tadi lafaz itu tadi, pagar itu kalau diduding itu langsung bunyi ting, langsung hilang pagar penghalang itu. Pagar penghalang. Ya nggak tahu pagar penghalang apa, cuma kayak ada pagar gaib gitu. Jadi waktu itu langsung hilang. Cuma saya ya itu emanya lupa ya. Emanya lupa. Sempat dicatat lah sama sebenarnya dicatat, sudah saya hafalkan. Cuma lama kelamaan ketumbur masalah apa gitu. Hilang. Lama ditutup dengan hilang. Sebenarnya waktu itu sempat mau saya konsultasikan dengan Romo Yai, cuma saya orangnya nggak enak kalau sungkan. Ya wong itu wis dikei, nyata-nyata dikasih kok masih dadak disuwane barang kan nggak enak juga, saya sungkannya ke situ. Terus yang ada kejadian aneh lagi itu saya nanam pohon itu di depan rumah itu. Sekarang ada jambu sama ada juwet itu di rumah. Buah sama-sama buah. Jadi waktu pertama nanam jambu itu sudah agak besar Gus. Sudah agak besar, jadi jambu iki kok gak gelem woh-woh gitu saya. Oh, kok gak gelem. Kok gak gelem woh-woh wis gedhe ngono. Marine nek gak gelem woh tak cabut, tak buat teko bumi Alkodiri gitu saya. Besoknya ngembang. Sakti berarti, tanaman sakti berarti. Iya, langsung ngembang itu, guys. Sampean berkata seperti itu. Iya. Wah, ini apa saya baru dengar ini langsung dari sampean. Ya itu.
terus juwetnya gitu juga. Setelah nanam jamu saya nanam juwet itu. Juwet itu di depan rumah ada juwetnya sekarang. Ada yang matang. Nah itu. Nah ya seperti itu. Sama sampai besar kok nggak mau buah ini. Mari ini gak gelem buah tak tebang tak tok nih Tegal Kediri gitu. Alhamdulillah buah juga sampai sekarang. Buah tanaman iya, tanaman iya, langsung berbuah. langsung buah, langsung kembang, kelihatan bunganya. Ya alhamdulillah barokahnya. Ya iya barokahnya Al Kediri. Ya sangat kentara Iya. di kehidupan yang sekarang ini sangat lakukan laksanakan. Okay. Dan ini lagi Cak, yang terakhir dari Cak Bejo mungkin yaitu pesan-pesan untuk para alumni ya, santri, wabil khusus kepada alumni Al-Qadiri dan santri Al-Qadiri. Itu harapan Cak Bejo ke depan bagaimana? Ya harapannya untuk alumni, untuk santri, untuk alumni, untuk jamaah. Ya sekarang yang jelas Al-Qadiri sudah besar, lembaga pendidikannya sudah banyak. Jadi yang punya anak, yang udah punya anak, sudah besar, bisa mondok, harap mondokkan ke sini Gus. Biar untuk nyambung silaturahmi dengan nyambung guru. Nyambung guru biar nggak pedot gurunya. Dan juga apa namanya? Dan juga udah tetap dukung untuk channel Arafah channel ini sangat bermanfaat untuk syiar, untuk apa untuk namanya untuk penggiat medsos, penggiat YouTube. Karena kalau kita nggak giat juga menyebarkan syiar-syiar seperti ini, syiar-syiar yang bermanfaat, akhirnya channel-channel yang nggak bermanfaat akhirnya yang ditonton oleh anak-anak muda sekarang. Akhirnya jadi kalau menurut saya ini ya setengah wajib ini. Iya. Iya, setengah wajib. Soalnya kenapa? Karena ya itu tadi channel-channel yang lain yang nggak bermanfaat aja banyak. Kita yang bisa kalau kita bisa cuma nggak menyebarkan akhirnya kita kan juga akhirnya keduman dosa nih. Jadi ya setengah wajib kalau menurut saya. Channel ya semoga bermanfaat dan untuk Gus Nur sebagai pengasuh channel Arafah semoga diberi kesehatan, beri kelancaran. Semoga channelnya berkembang terus. Amin. Dan itu pemaparan beliau yang singkat jelas berpadat bahwa jangan pernah melupakan jasa guru dan orang tua. Karena kedua orang inilah yang membentuk karakteristik Anda sebagai manusia yang sejati dan sempurna serta bermanfaat bagi semuanya. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.